Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam program Apa Kabar Pare-Pare. Dan kami akan sajikan informasi yang berhasil kami rangkum dan sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah, berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Dibanding tahun 2019 yang lalu, Indeks Pembangunan Gender atau IPG Kota Pare-Pare untuk tahun 2020 mengalami peningkatan yakni 96,88%. Indeks Pembangunan Gender atau IPG ini menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Badan Pusat Statistik Kota Pare-Pare telah merilis Indeks Pembangunan Gender atau IPG Kota Pare-Pare untuk tahun 2020 dibanding tahun 2019 kemarin dengan realisasi 96,78. Di tahun 2020, IPG Kota Pare-Pare mengalami peningkatan yakni 96,88. Hal tersebut dibenarkan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pare-Pare yang ditemui pada Kamis kemarin. Indeks Pembangunan Gender atau IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Jika nilai IPG semakin mendekati angka 100, berarti tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Namun jika nilai IPG semakin mendekati angka 0, berarti terjadi ketimpangan pembangunan perempuan dan laki-laki. Ya, dari hasil penghitungan kami berdasarkan data survei Sakernas Susenas, kami menghitung terakhir itu di bulan Mei kalau tidak salah, bahwa indeks pembangunan gender dan pandemi ini masih bergerak positif ya. Misalnya indeks pembangunan gender di 2022 yang lalu atau realisasi capaian pembangunan gender di Kota Pare-Pare tahun 2020 tercatat 96,88 atau meningkat dibandingkan tahun 2019 yang lalu yang realisasinya 96,78 atau naik sekitar 0,1 poin kalau tidak salah peningkatan di 2020. Peningkatan realisasi Indeks Pembangunan Gender atau IPG tersebut merupakan bukti upaya pemerintah kota dalam rangka meningkatkan penyetaraan gender di Kota Pare-Pare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, vaksinasi dosis kedua kembali digelar oleh Kodim 1405 Pare-Pare. Untuk menghindari kerumunan masyarakat saat menerima dosis, Kodim 1405 Pare-Pare membatasi peserta dengan hanya memberikan 500 dosis vaksin setiap harinya. Vaksinasi dosis kedua kembali digelar oleh Kodim 1405 Pare-Pare. Vaksinasi digelar usai adanya pengiriman vaksin dari Kodam Hasanuddin. Untuk menghindari kerumunan masyarakat saat menerima dosis, Kodim 1405 Pare-Pare membatasi peserta dengan hanya memberikan 500 dosis vaksin di setiap harinya. Saat ini masih terlihat antusias masyarakat untuk menerima vaksin yang rela antri sejak pagi tadi. Hingga kini sudah tercatat ada 10.000 lebih masyarakat yang menerima vaksin di Kodim 1405 Pare-Pare. Untuk pelaksanaan vaksinasi TNI, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin, untuk vaksin pertama sudah terlaksana sejumlah 10.695. Untuk hari ini, dimulai tanggal 2 hari Senin kemarin, telah dilaksanakan vaksinasi kedua. Sudah tervaksin masyarakat sejumlah 2.047 orang. Di antaranya di Pare-Pare sejumlah 1.696 dan di Kabupaten Baru 351. Untuk hari ini target di Pare-Pare 1.700 orang, kemudian di Baru target 1.100 orang. Melihat antusias masyarakat bagaimana nih Pak Nabi? Untuk antusias masyarakat sama seperti pada vaksinasi pertama, mereka antusias, bahkan ada yang datang pagi sampai antri dari jam 4 pagi. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, untuk menurunkan angka stunting di Kota Parepare, Forum Genre masifkan sosialisasi melalui media sosial. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Program penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Oleh sebab itu, Forum Genre Kota Parepare terus bergerak aktif melakukan sosialisasi terkait pencegahan stunting meski di tengah pandemi COVID-19. Sosialisasi yang rutin dilaksanakan Forum Genre Kota Parepare yakni dengan memanfaatkan media sosial yang ada, salah satunya Instagram. Dengan pemanfaatan media sosial, Forum Genre Kota Parepare memberikan informasi yang dapat mengedukasi masyarakat baik melalui video, foto, maupun secara live di Instagram mengenai pencegahan stunting. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare. Jadi untuk tahun 2021 ini kami maksimalkan untuk semua kegiatan genre kita bertema stunting dalam rangka karena di 2022 nanti kita sudah masuk lokus stunting, sehingga dari sekarang kami coba untuk sosialisasikan bagaimana stunting itu, bagaimana bahayanya dan bagaimana mencegahnya. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah dengan memasifkan forum genre ini untuk mensosialisasikan tentang stunting itu. Jadi bagaimana anak-anak remaja ini sebagai salah satu lokus remaja untuk remaja dalam rangka untuk memaksimalkan mana persiapan berkehidupan bagi remaja. Di situ dimulainya untuk mencegah stunting itu. Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat Parepare diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan tentang arti pentingnya pencegahan stunting, sehingga meningkatkan jumlah masyarakat untuk memperhatikan pola asuh dan memperhatikan asupan gizi terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dengan menggunakan motor roda 3 yang menampung cairan disinfektan, petugas Kecamatan Ujung Kota Parepare melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum di Kota Parepare. Petugas Kecamatan Ujung Kota Parepare melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum. Dengan menggunakan motor roda 3 yang menampung cairan disinfektan, petugas keliling saat melakukan penyemprotan. Adapun lokasi yang dilakukan penyemprotan seperti di lapangan Andik Makasau, Taman Mati Rotasi, Pasar Senggol, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Penyemprotan intens dilakukan di setiap minggunya untuk memutus mata rantai penyebaran kasus COVID-19 di Kota Parepare. Kecamatan Ujung pada hari ini melakukan penyemprotan pertama di Taman Mati Rotasi, kemudian di Pasar Senggol, terus ke Monumen Korban, lanjut ke Taman Syariah. Nah, penyemprotan ini tujuannya apa, Pak? Untuk mencegah menyebarnya virus corona. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.